Nah, motivasi utama Bang Joki sendiri nih terlibat aktif di Info Taruna Samarinda nih sekarang, ya kan kita tahu tadi seperti cerita Bang Joki, mungkin karena diawalin selaku relawan Ya, dan sekarang jadi ketua Info Taruna Samarinda. Seperti apa awal ceritanya, Bang? ya pertama saat gabung di relawan itu kerja kita masing-masing ya. Oke. Artinya tidak ada yang mengkoordinir di lapangan harus seperti apa. Oke. Sehingga teman-teman itu kerjanya walaupun sesuai standar SOP-nya, kalau kebakaran ya kebakaran, kalau pencarian ya kebakaran, tapi tidak ada yang mengarahkan. Oke. Tidak ada satu komando di situ. Jadi masing-masing bekerja, Oh, oke. tetap terkumpul. Artinya mereka tetap akut tapi tidak sebanyak sekarang kan. Nah, dari situ saya pikir bahwa teman-teman ini perlu selain terjun ke lapangan juga harus ada namanya Ada wadah, Bang, ya ya. ada wadah, kemudian ada juga bagaimana mengarahkan dan pelatihannya. Dari Bang Joki sendiri nih, tantangan terbesar ini sebagai jurnalis di daerah Samarinda nih apa sih, Bang? Terutama Kalimantan Timur, mungkin khususnya Samarinda kan, Bang? Ya, kalau hoak itu kan kayak duri dalam daging ya. Oke. Betul. Apa yang kita sajikan akan dipelintir, Bener. ya kan? Ini salah satu aja. Yang bener aja Yang bisa bisa jadi dipelintir, hoax. ya, yang benar aja bisa jadi hoax. Tapi yang hoax bisa juga jadi benar suatu saat. Oke. Nah, seperti apa sih Abang melihat literasi media dan kesadaran dan informasi masyarakat sendiri di tengah hiruk pikuknya kota Samarinda ini, Bang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Busamaidi, balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Tea Time. Program podcast Busamaidi bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, di mana sebelumnya kita telah membahas banyak hal di podcast ini, mulai dari hoax, kondisi Samarinda, kondisi Kalimantan Timur, dan lain sebagainya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau itu sebenarnya tidak asing bagi warga Samarinda, Kalimantan Timur. Ini mungkin kalau orang yang sering lihat, dia muncul di medsos-medsos, di mana-mana muncul orang ini. Mungkin langsung saja kita sambut. Ini dia narasumber kita, Bang Joko Iswanto, selaku Ketua Info Taruna Samarinda dan juga sebagai jurnalis. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin nih Sobat Busamaidi nggak asing, Bang. Mungkin boleh perkenalkan diri sekali lagi nih, Bang, ke Sobat Busamaidi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, Mas Adi. Terima kasih banyak atas undangan yang disampaikan. Alhamdulillah, saya Joko Iswanto atau biasa disapa Jokis. Oke, Bang Jokis. Selaku Ketua Info Taruna Samarinda. Oke. Sekaligus juga jurnalis di Kota Samarinda. Oke, itu dia perkenalan singkat tapi berkesan, Bang, ya. Oke, Bang, mungkin langsung saya bisa diceritakan nggak, Bang, bagaimana awal mula Bang Jokis sendiri terjun ke dunia jurnalistik mungkin di awal-awal nih, Bang? Ya, di awalnya sebenarnya kecemplung ya. Oh, kecemplung. Oke. Jadi, bukan tidak ada pernah namanya cita-cita menjadi seorang jurnalis. Oke, baik. Kalau dulu itu kan kalau ditanya teman orang tua mau jadi apa, nak? Jadi dokter, Oke. jadi tentara, Oke. jadi polisi. Betul, ya kan? betul. Nggak ada namanya jurnalis itu, nggak ada. Nah, saat itu saya bergabung di salah satu satuan relawan di tahun 2016 kalau tidak salah. 2014 saya gabung dengan salah satu satuan relawan. Saya sempat 2 tahun di situ, kemudian coba diperkenalkan dengan dunia jurnalis. Sehingga artinya apa yang saya lakukan mungkin bisa saya perkenalkan kepada masyarakat Kota Samarinda. Artinya kegiatan relawan itu bisa diketahui, terekspos di masyarakat bahwa ini loh ada relawan di Samarinda yang berbakti dan tidak diketahui bagaimana kerjanya di lapangan. Nah, makanya sekalian. Artinya menyelam sambil nyemil air. Oke. Oh, berarti sebenarnya awal jadi jurnalis tuh kecemplung, Bang, ya? Iya, kecemplung. Dan tidak ada niat bekerja sebagai jurnalis awalnya, Bang, ya? Tapi setelah berapa lama kan kalau jurnalis itu ada masa percobaan ya, masa percobaan trial lah, Bang, ya? Itu 6 bulan, Oke. kemudian setahun, bablas sampai 9 tahun. Sampai 9 tahun bablasnya. Oke. 14 sampai 9 tahun. Oke, berarti awalnya cemplungnya lama ini kan. Berarti awalnya relawan dulu, Bang. Relawan dulu, iya, relawan dulu. Mungkin dulu relawan tuh tidak se-hype sekarang Ya, mungkin, Bang, tidak ya. se-hype sekarang. Oke. Nah, motivasi utama Bang Joki sendiri nih terlibat
tip di Info Taruna Samarinda nih sekarang ya kan kita tahu tadi seperti cerita Bang Jokis mungkin karena diawalin selaku relawan Ya. dan sekarang jadi ketua Info Taruna Samarinda, seperti apa awal ceritanya Bang? Ya, pertama saat gabung di relawan itu kerja kita masing-masing ya. Oke. Artinya tidak ada yang mengkoordinir di lapangan harus seperti apa. Oke. Sehingga teman-teman itu kerjanya walaupun sesuai standar SOP-nya, kalau kebakaran ya kebakaran, kalau pencarian ya kebakaran, tapi tidak ada yang mengarahkan. Oke. Tidak ada satu komando di situ. Jadi masing-masing bekerja. Oh, oke. Tetap terkumpul. Artinya mereka tetap akut tapi tidak sebanyak sekarang kan. Nah, dari situ saya pikir bahwa teman-teman ini perlu selain terjun ke lapangan juga harus ada namanya ada wadah Bang ya, ya. ada wadah, kemudian ada juga bagaimana mengarahkan dan pelatihannya. Oke. Akhirnya di tahun 2016 itu awal-awal berdiri tes tidak sebanyak sekarang, baru beberapa OPD yang bergabung. Itu ada lurah, ada camat, pendiri-pendirinya pada saat itu saya masih ingat betul. Dan salah satunya Pak Almarhum Pak Nursan yang sudah meninggal ya, mantan Kadis Damkar juga. Itulah yang membentuk akhirnya Info Taruna Samarinda. Awalnya dari kecil, tentang saya ingat betul pada saat itu rapat pertama di Kecamatan Samarinda Ilir. Nah, itu membicarakan dan tajuknya pada saat itu Rembuk Desa. Dulu ya. Dulu Rembuk Desa namanya. Walaupun kita nggak punya desa, tapi diibaratkan kita punya itulah. Betul. Yang dibahas adalah tentang Gunung Kapur 2. Oh, kenapa itu yang Bang? selalu banjir. Oh iya, dulu baik, benar. Dulu kan tidak seperti sekarang, aspalnya cor sampai 20 cm. Nah, dulu masih tanah. Nah, itu yang pertama kali kita bahas bagaimana caranya Gunung Kapur 2 itu tidak lagi terjadi banjir. Nah, maka dicetuskan pada saat itu gotong royong, peningkatan badan jalan, makanya jadi sampai sekarang. Itu dulu 2016. Walaupun masih banjir, Mas. Iya, masih banjir sampai sekarang ya. Walaupun masih banjir. Tapi paling tidak kita bisa berbuat pada saat itu berdiri sudah berbuat bagaimana caranya Gunung Kapur 2 itu minimal mengurangi lah. Padahal baru awal terbentuk itu Bang ya. Sudah ada kesepakatan itu. Makanya dulu sempat 2 kali namanya Rembuk Desa. Berarti sebenarnya tujuan awal dari berdirinya ITS sendiri ini itu sebagai wadah teman-teman relawan juga Bang ya, untuk satu komando misalnya ada suatu kejadian langsung bareng-bareng berbagi tugas Bang ya. Ya, artinya mereka jelas. Di Samarinda ini kan ada 10 kecamatan, 59 kelurahan. Benar. Itu dengan luas wilayah lumayan besar ini tidak semuanya dong yang jauh harus datang. Benar. Kecuali memang diperbantukan atau diminta tolong untuk backup kejadian. Misalnya kurang tenaga atau apa Bang ya. Itu bisa. Sehingga tenaga teman-teman ini kan bukan hanya tenaga ya kalau relawannya ya, duit juga, waktu juga, keselamatan apalagi. Ini yang kita koordinasikan sehingga ITS itu sebagai wadah informasi bahwa kejadian A belum tentu C harus datang. Betul. Oke Bang. Tapi bukan cuma kejadian ya, artinya ada seperti selain kejadian bencana, ada juga kejadian seperti yang saya bilang tadi, itu juga bisa menjadi motivasi teman-teman bagaimana berbuat di luar kebencanaan. Oke, berarti relawan ini kalau bisa dibilang segala tugas tuh yang bisa dilakukan Bang ya? Ya, dari yang mati sampai hidup, dari yang waras sampai gendeng kita lakukan. Banyak ya tugasnya ya. Betul. Oke Bang, yang apa sih yang lebih menantang nih menurut Bang Jokis menjadi jurnalis atau memimpin komunitas sosial? Salah satunya ITS ini Bang. Ya, ini kan seperti 2 mata uang ya. Betul. Nggak bisa dipisah dong. Benar. Ya. Saling ketergantungan. Kalau nggak ada side A ya nggak ada side B ya kan. Benar. Ya kan, kalau sate A kotor ya dibalik lagi ke side B. Iya, bolak-balik aja kita. Semingguan itu aja dipakai gitu. Oke. Berarti kalau untuk yang menantang apa Bang? Jurnalis atau relawan? Menurut Bang Jokis? Kalau dari sisi sosial nih misalnya. Sosial jelas ke relawannya. Oke. Karena kan kita harus pure ya, nggak bisa menolong orang itu setengah-setengah. Contoh aja misalnya ada orang ban bocor, kita cuma Mas bannya bocor, cuman begitu. Oh, cuma nanya aja. Nah itu nggak bisa, belum tidak relawan. Memberikan solusi, iya, nggak berikan solusi. Atau juga bisa berikan solusi, Mas bannya bocor, oh ya tuh ada di sana, cuma begitu doang ya, kasihan juga tetap juga orangnya di situ ya kan. Kita harus tuntas. Makanya dengan adanya Info Taruna Samarinda, walaupun saya tidak bisa membantu langsung, tapi bisa saya informasikan ke teman-teman, Bang ini ada yang bannya bocor, bisa teman-teman harun ke sini dibantu. Betul. Nah kalau jurnalis itu ya beritanya harus berimbang, ya kan, harus tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Koper buat set Bang ya. Ya, artinya apa yang kita sajikan dan dibaca oleh masyarakat itu bisa dibuktikan dan bisa diaplikasikan nanti. Dan bukan hanya sekedar berita sebenarnya, itu harus
menjadi semacam pembelajaran lah dan pemberitahuan. Baik. Oke, Bang. Ini kita mungkin sebelum masuk lebih jauh terkait ITS, kita bahas jurnalisnya dulu, Bang. Boleh. Apalagi kan tema kita hoax nih, Bang. Ya. Nah, dari Bang Joki sendiri nih, tantangan terbesar ini sebagai jurnalis di daerah Samarinda nih apa sih, Bang? Terutama Kalimantan Timur, mungkin khususnya Samarinda kan, Bang? Ya, kalau hoax itu kan kayak duri dalam daging ya. Oke. Betul. Apa yang kita sajikan akan dipelintir, Benar. ya kan? Ini salah satu aja. Yang bener aja Yang bisa bener jadi dipelintir, hoax. ya, yang benar aja bisa jadi hoax. Tapi yang hoax bisa juga jadi benar suatu saat. Oke, betul. Iya, karena itu kan zaman ini kan berubah terus Benar, ya. betul. Bisa sekarang kita katakan TV ini misalnya sekarang bulat, sekarang itu Sekarang akan dikatakan hoax. Nanti di tahun ke depan Betul. akan jadi bulat tuh TV. Betul. Masih Karena ingat terus saya berkembang. dulu, ini mohon maaf, di peraturan kita dulu ya, lampu putih itu dilarang. Oke. Ya dulu ya. Dulu. Sekarang coba bayangin. Semuanya putih. Nggak mau pakai yang kuning. Nggak mau pakai kuning. Malah itu jadi apa ya? Lampu harus dinyalain. Kalau Iya. dulu dinyalain kena razia kan? Betul. Sekarang malah Betul. kena razia kalau tidak dinyalain. Benar. Ini makanya hoax pun suatu saat bisa jadi benar. Betul. Tergantung situasi dan kondisi. Benar. Karena perkembangan zamannya ini. Oke. Nah, jadi jangan sampai kita termakan hoax, tapi kita juga tidak menyadari bahwa hoax itu suatu saat akan terjadi di diri kita. Betul. Makanya harus pinter-pinter lah mengatur. Benar. Nah, ini kan Bang Jokis juga sebagai jurnalis senior nih, Bang, ya. Kalau bisa saya Iya. bilang ya sebagai Belum lah, masih 9 tahun masih senior lacanya. itu, Bang, Ada sudah, 20. Bang. Ya setidaknya senior lah. Nah, kan kita tahu, Bang, masifnya era digitalisasi sekarang ini dengan banyaknya medsos, semua masyarakat bahkan bisa jadi wartawan, Bang. Betul. Walaupun mereka tidak ada produk jurnalistik dan ujung-ujungnya bisa kena undang-undang ITE kan, Bang. Iya. Nah, itu kita tahu semua masyarakat dari yang muda sampai yang tua sekalipun mereka ini tidak lepas dari gadget. Nah, dengan minimnya literasi di wilayah Kalimantan Timur terutama Samarinda. Nah, apa sih pandangan Bang Jokis yang menjadi tantangan bagi kita nih selaku jurnalis untuk mereka ini tidak termakan yang namanya hoax? Ada tips dan saran nggak dari Bang Jokis sendiri? Ya, pertama kita harus mengenali jenis informasinya. Betul. Ya kan? Informasinya tentang apa dulu? Kalau saya boleh, banyak ya ciri-ciri hoax itu kan banyak. Betul. Saya ambil supaya nggak kesorean kita nih ya kan? Oke. Nggak jadi 4 jam seperti sampean bilang. Kita sempitkan menjadi 7 aja. Betul. 7, saya sudah catat beberapa ya. Artinya ada 7 lah kalau menurut saya, 7 jenis hoax Oke. yang ada di Indonesia Di ini. sekitar kita Pertama lah. adalah hoax tentang candaan. Oke. Ya. Bercanda, tapi itu tidak benar yang diucapkan. Tapi kita tujuannya hanya untuk bercanda. Tapi kalau itu diupload ke media sosial, jadinya kan beda. Betul. Ya kan? Nah, Mendapat intensi dari masyarakat jadinya, Bang, ya. Padahal itu tujuannya bercanda. Betul. Termakanlah oleh masyarakat. Nah, ini yang juga berbahaya dan itu akan jadi terus-menerus. Betul. Dan diikuti generasi muda kita. Benar. Yang kedua, ada konten yang menyesatkan. Oke. Nah, ini paling banyak ini, Bang. Misalnya konten itu mengambil dari sisi pejabat. Apa yang diucapkan dipotong. Oke. Ini kan sering terjadi nih. Sering banget. Sering banget ya. Nah, ini dipotong. Termasuk ya para pemuka agama kita yang ngomongnya harusnya panjang, diambil inti poinnya. Nah, ini dasarnya nggak ada. Jadinya sepertinya seolah itu benar, dianggapnya disebar, jadinya hoax. Padahal ada latar belakang di ucapan itu. Oke. Nah, yang ketiga menurut catatan saya adalah konten palsu. Oke. Misalnya ada konten vaksin membunuh ribuan masyarakat Indonesia. Padahal itu terjadinya mungkin di luar negeri. Iya. Nah, ini konten-konten ini yang harus diwaspadai. Nah, yang keempat, impostor. Oke. Konten impostor ini contohnya mengambil berita di Busam ID. Oke. Ya. Seolah-olah Busam ID yang menceritakan, Oke. padahal bukan. Nah, ini yang bahaya nih, menjiplak bahasa kita lah ya. Nah, ini jadi betul. mengambil satu organisasi atau media yang sudah terkenal seperti Busam dan sebagainya ini untuk diupload ke media mereka. Nah, ini yang berbahaya. Betul. Artinya mengatasnamakan Busam ID. Ini bahaya. Nah, yang kelima, konten manipulasi. Oke. Ini contohnya, ini sering digugakan di AI ya. AI. Nah, gambar presiden joget-joget. Oke. Nah, gambar siapa joget-joget. Tiba-tiba Nah, bisa itu bahasa Cina, Bang. Nah, ini bahaya kan itu. Betul. Seolah-olah di ucapannya, saya sering lihat di Instagram atau di TikTok itu
salah satu artis kita, dia malah mempromosikan judi online. Oke. Itu kan manipulasi namanya. Betul, Itu betul, nah betul, itu betul. ya kita bahas juga. Ya AI ada baik ada buruknya. Nah, Betul. ini yang Iya, pisau bermata dua, Bang, ya. pisau bermata dua. Nah, ini konten manipulasi Oke, namanya. baik, Artinya baik. menggunakan sosok terkenal untuk menjadikan bahan. Nah, Betul, akhirnya betul. yang merasa wajahnya kan tidak merasa. Nah, itu jadi benar, hoax jadinya. betul. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, konten tanpa konteks. Oke. Ini biasanya sih video-video yang agak anarkis, kerusuhan. Cuma gambar aja nih terbuat. Oke. Padahal kejadiannya bukan di sini. Iya, betul. Sering banget itu, Bang. Nah, misalnya keributan di luar kota, di negara lain, di-share lah ke Samarinda. Padahal di kita memang ada keributan walaupun sekedar demo. Betul. Tapi karena dijadikan bombastis, ditimpali dengan gambar yang baru, yang lain. Iya, betul. Kerusuhan, bakar ban, bakar gedung, padahal tidak sampai segitunya demo di kita. Betul. Nah, itulah konten tanpa konteks, Bang, ya. Tanpa konteks. Artinya sekedar itu. Jadi dia membawa pemikiran orang bahwa benar-benar terjadi kerusuhan. Betul. Padahal dia tidak akan menulis apa-apa, dia hanya menyebarkan sebuah cuplikan video digabung dengan kondisi saat ini, misalnya ada demo di kantor gubernur, di DPRD, tambahkan dengan gambar itu seolah-olah ricuh. Betul, ini yang berbahaya. Oke. Mungkin itu 7 yang 7 terkait hoax itu, Bang, ya. ya. Oke. Bang Joki sendiri nih seperti apa sih melihat peran dari media-media lokal kita nih, terutama mungkin media sosial, Bang, ya, ataupun media resmi sekalipun dalam membentuk opini di tengah masyarakat ini seperti apa sih, Bang? Abang melihatnya sejauh ini? Kalau media yang memang sudah terverifikasi ya, pasti kita kan baik itu sudah Dewan Pers maupun terdaftar di banyak komunitas media seperti asosiasi, seperti IJTI, PWI, AMSINDO dan sebagainya lah ya, banyak. Nah, ini jelas bahwa itu sudah melalui proses. Dan itu kalau saya bilang 90% sudah dapat dipercaya lah. Tinggal bagaimana cara jurnalisnya mengolah berita itu menjadi dipercaya dan berimbang. Kan tidak mungkin kita menelan satu pemberitaan atas nama satu narasumber. Ini kurang berimbang. Sebaiknya teman-teman jurnalis itu tetap perimbangkan itu dengan mengkonfirmasi siapa yang menjadi subjek jadi berita. Contoh misal berita pencurian. Ini contoh ya. Iya, contoh. Berita pencurian itu sebenarnya kalau di sekarang ini yang tersebar di media sosial, di WhatsApp, itu sekarang kan sudah buka-bukaan habis nih. Iya. Wajahnya jelas. Benar. Ya kan? Betul. Tapi kita harus berimbang. Berimbangnya gimana? Betul nggak kamu mencuri? Kadang-kadang di medsos itu hanya sekedar tangan panjang ketangkep. Tapi barang buktinya nggak ada. Ya kan, kadang ternyata baru percobaan pencurian. Nah, ini yang harus diklarifikasi atau disebarkan oleh rekan-rekan media yang sudah terverifikasi ini untuk meluruskan sebuah berita. Betul. Sama kecelakaan juga begitu. Belum tentu orang yang meninggal itu terlindas kan. Belum tentu orang yang meninggal itu karena bisa juga serangan jantung. Betul. Ini yang harus hati-hati. Karena ya seperti Mas Adit bilang, semuanya bisa jadi netizen, semuanya bisa jadi jurnalis dadakan. Nah, tugas teman-teman jurnalis inilah yang meluruskan berita itu. Berarti memang pemahaman jurnalistik sendiri itu sangat penting, Bang. Iya, sangat penting. Karena tugas kita ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Kan? betul. Luar biasa kan? Betul. Iya, karena kita punya tanggung jawab moral. Kita punya tanggung jawab moral, sosial, Bang, ya, untuk mencerdaskan tadi kehidupan bangsa. Cakep itu. Cakep. Bang, di era digital sekarang kan kita tahu, Bang, banyak banget yang balik lagi seperti yang saya bilang tadi, masifnya hoax, informasi sekarang serba cepat. Seperti apa sih jurnalis di era sekarang ini memanfaatkan era digitalisasi, Bang? Dari Bang Joki sendiri nih. Ya, kalau pemanfaatan saya pun memanfaatkan ya. AI itu saya manfaatkan betul ya. Pemanfaatan AI yang saya gunakan itu mencari literasi atau narasumber atau pustaka lain lah di luar yang saya paham. Contoh ada kalimat-kalimat yang pembaca nggak ngerti atau kita nggak atau pagi pembaca ya kan. Nah, ini yang harus saya gunakan itu AI. Misalnya cari referensi yang dulu terjadi. Nah, ini apa nih latar belakangnya? Nah, AI sangat membantu itu. Jadi tidak semata-mata ya itu jelek, tidak. Artinya bagaimana cara kita
menyeimbangkan antara pemberitaan sekarang, yang dulu dan yang akan datang. Nah, ini yang diseimbangkan. Betul. Oke, Pak. Nah, Bang, ini balik lagi sebagai jurnalis senior nih kepada adik-adik teman-teman jurnalis kita mungkin yang baru masuk atau baru join lah di dunia jurnalistik, mau jadi wartawan untuk menulis dan lain-lain nih, Bang. Ini kan selaku jurnalis senior pasti pernah dapat tekanan dong, Bang, dari pihak apapun saat menulis berita. Nah, seperti apa cara Abang menanggapi menghadapi hal tersebut, Bang? Misalnya nih lagi menulis konten tiba-tiba pihak ini tidak terima, otomatis kan pernah pasti, Bang, mengalami itu kan, Bang. Iya. Seperti apa Abang menghadapi hal tersebut, Bang? Pasrah. Mungkin adik-adik teman-teman nih mau tahu rahasianya, Bang. Kadang-kadang menulis berita itu bener aja tetap dianggap salah. Iya kan? Betul. Terutama kasus-kasus yang menyangkut yang personal, yang sensitif ya. Yang kebanyakan sih personal ya. Sama organisasi ini agak berat. Ya. Saya pernah menulis suatu berita kejadian di arus Sungai Mahakam. Saya anggap berita itu sudah benar. Tapi di sisi lain pelaku ini pasti menganggap dirinya tidak salah. Betul. Nah, itu saya pernah juga mengalami itu, bagaimana saya harus menghadapi bukan hanya pelaku, ya keluarga, masyarakat sekitar, bahkan sampai di pengacaranya. Artinya kalau kita bisa mempertahankan suatu pemberitaan itu bagus. Betul. Ya, karena kita berpatokan bahwa apa yang kita sajikan kan media itu punya 3 narasumber aslinya. Betul. Pertama, saksi. Saksi itu banyak, ada masyarakat sekitar, di lingkungan sekitar. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua boleh dari saksi, ini saksi tidak langsung ya masyarakat. Saksi yang langsung adalah saksi yang melihat kejadian. Betul. Yang ketiga adalah aparat setempat atau aparat kepolisian boleh, dari OPD terkait perangkat bisa, daerah, ya, perangkat daerahnya. Nah, 3 ini yang kita pegang. Kalau ini sudah kita pegang dan berbicara langsung, makanya sekarang jangan coba-coba hanya mengingat. Ini bahaya nih, teman-teman, hati-hati ya. Jangan cuma pada saat wawancara hanya sekedar mengingat. Tidak merekam, Tidak merekam, apalagi ada kasus. Kalau sebangsa gotong royong enggak apa-apa, kita hanya mengingat ya. Berita gotong royong, ya kita lihat aja udah paham itu gotong royong. Tapi kalau sudah bicara kasus, upayakan merekam, foto, kalau perlu video. Nah, sekarang memang zamannya seperti itu, mau tidak mau ini, ya kan? Sama seperti Ibu Sama Edi, kalau sekarang kan ada live tuh. Itu bisa jadi pegangan kalau suatu saat kita dikomplain orang, ya. Apa yang kita sajikan di berita ada dasar. Benar. Dulu nggak ada begitu. Itu yang jadi masalah. Bahkan Bang, kemarin kita live aja ada narasumber yang protes, Bang. Padahal live kan nggak mungkin dipotong. Nah, itu. Makanya ibaratnya netizen dia memotong. Makanya tadi ada 7 utama yang beritahu karena memotong. Tidak serta-merta. Akhirnya apa? Yang jadi narasumber tidak percaya dengan kita. Lebih parah lagi, yang narasumber tidak percaya namanya produk yang diterbitkan oleh jurnalis. Betul. Itu sudah wanti-wanti ya. Bayangkan kalau yang nggak ada zaman dulu, di zaman saya 2017 nggak ada itu. Hanya saya ingat. Nah, ini yang ya itu suatu pelajaran ya. Karena suatu saat saya harus juga introspeksi bahwa ada kesalahan yang saya buat. Walaupun itu benar. Tapi tetap orang lain melihatnya, mana buktinya? Itu sebagai cadangan, Bang ya. Pegangan kita juga ya. Nih Bang, kita sudah panjang lebar berbicara terkait jurnalis. Mungkin kita langsung masuk di Info Taruna Samarinda nih, Bang. Nah, kegiatan dari Info Taruna Samarinda sejauh ini apa, Bang? Ya, kita punya pertama ada program tahunan. Ya. Itu kalau tahunan di bidang keagamaan ada Sahur on the Road. Apa itu, Bang? Sahur on the Road. Oh, Sahur on the Road. Itu kan itu program tahunan, ini sudah jalan yang ke-8 kali. 8 kali, Bang ya. Kemudian tahun ini kita adakan untuk Idul Adha Kurban. Sudah kita laksanakan kemarin. Ada juga di Busam kan? Betul. Nah, itu yang baru pertama itu. Dan alhamdulillah respon dari teman-teman yang lain, pengurus, kemudian ya pejabat pemerintah, kepolisian, semuanya respon dengan mensupport apa yang kita lakukan. Karena memang apa yang dilakukan oleh ITS pada saat itu memang pure untuk teman-teman relawan. Jadi kemarin sempat kita data ada 96 satuan yang kita bagi, termasuk teman-teman dari Dinas Damkar juga kita bagi, media juga kita bagi, penggiat sosial dan warga sekitar. Nah, ini adalah program tahunan. Artinya setiap tahun kita lakukan. Nah, program jangka menengahnya kita selalu mengadakan pelatihan. Nah, pelatihan ini ada 2, pelatihan kebencanaan dan pelatihan kesehatan. Kalau pelatihan kebencanaan ini seperti kebakaran, pelatihan ringan yang teman-teman lakukan itu kita selalu kita upayakan per 6 bulan. Untuk medis juga begitu. Nah, untuk yang
yang paling dekat ini mungkin kita akan laksanakan pelatihan bantuan hidup dasar. Saya sudah ketemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan beliau mensupport dalam 2 minggu ini akan diadakan pelatihan tersebut. Nah, ini pelatihan jangka menengahnya. Kalau jangka pendeknya sifatnya adalah emergensi. Contoh kebakaran, banjir, dan ini kan tidak bisa diprediksi. Nah, setiap saat kita harus on time lah untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, kalau rilis-rilis yang sering kita bagikan, ini alhamdulillah ITS sampai dengan saat ini masih dipercaya sebagai salah satu narasumber ya, narasumber data yang bisa dipercaya baik itu oleh kepolisian dan pemerintah. Benar. Bang, kan kita tahu di ITS ini tentunya untuk umur sendiri kan beragam, Bang. Selain yang dewasa, terutama banyak anak-anak muda yang mau jadi relawan nih, Bang. Nah, seperti apa sih dari ITS sendiri proses mengajak dan melibatkan anak-anak muda untuk aktif di Info Taruna Samarinda sendiri, Bang? Ya, kita punya ketentuan ya tentunya bahwa kalau yang bisa terjun menjadi relawan itu minimal 18 tahun. Ada batasan. Ada batasan. Batasan ini tidak mengekang orang. Artinya kan mau hari ini lahir kamu jadi relawan juga bisa. Kalaupun dia bisa lari ya. Kan kalau belum bisa aja. Nggak mungkin madamkan api sambil merangkak kan, Bang. Artinya jiwa relawan itu kan tumbuh dengan sendirinya ya, nggak bisa dipaksakan, ya kan? Nggak bisa orang, kamu jadi relawan sini, nggak ada kayak gitu, nggak bisa, karena itu panggilan jiwa masing-masing. Ya kan? Jiwa sosial. Relawan itu kan tingkatannya beda-beda, ya kan? Sama kayak iman kita lah, ada yang levelnya rendah, cuma sekedar, di situ ada duri, awas. Nah, relawan juga sih, cuma kelasnya masih cetek-cetek, ya kan? Betul. Nah, untuk relawan di Info Taruna Samarinda sendiri kita patokan bahwa 18 tahun yang jelas dibuktikan dengan KTP. Walaupun KTP juga nggak bisa jadi pembuktian, ya kan, siapa yang sudah bisa buat KTP. Tapi paling tidak dengan umur segitu relawan ini bisa ada pertimbangan saat terjadi suatu bencana. Dia bisa membedakan baik buruk, bahaya dan tidak, selamat dan tidak. Dia sudah bisa lah. Walaupun ini namanya jiwa remajanya masih tinggi. Tapi paling tidak didorong dengan teman-teman yang sudah senior, itu bisa lebih terjaga lah teman-teman yang masih muda-muda. Tapi kita tidak menyepelekan teman-teman relawan yang usianya jauh lebih muda lagi. Misalnya ada yang SMP, ada 12 atau 15, kita nggak menyepelekan mereka. Justru mereka ini harus dibina karena suatu saat dia akan menggantikan yang teman-teman. Jadi jangan sampai ada pandangan relawan itu harus 18. Enggak, kita nggak ada video gitu. Betul. Mau kamu lahir langsung jadi relawan boleh. Cuma tinggal bagaimana pembinaannya kan? Pembinaan usia dininya, Bang ya. Iya. Cuma kalau yang ke lapangan 18 lah. Itu bukan hanya umur masalahnya, harus dengan disertai dengan safety dirinya, perlengkapan APD-nya. Intinya mereka harus bisa menjaga diri sendiri dulu, Bang ya, sebelum menolong orang lain, Bang ya. Betul. Bang, kan kita tahu nih relawan ini tidak dibayar, Bang ya. Nah, itu kok bisa banyak banget orang yang mau bergabung dengan relawan dari pandangan Bang Joki sendiri. Kenapa itu, Bang? Alasannya, Bang? Alasannya pertama, dia lagi gabut kali ya. Saya juga kadang-kadang bingung. Ini orang mau jadi relawan, aku aja kalau bisa fokus kerja aja gitu kan. Kita kan kalau gitu ya, pandangan kita normalnya, ngapain sih capek-capek gitu kan ya. Ngurusin orang lain, urusanmu sendiri belum tentu benar. Bahkan orang kebanjir, rumahmu lo kebanjiran, ngapain kamu ngurusin rumah orang? Betul. Tapi ya itu yang nggak dimiliki semua orang di Indonesia ini atau di dunia ini. Bang, ya, itu yang nggak dimiliki kan. Artinya kesadaran untuk membantu orang itu tidak tercipta dari kondisi dia. Benar. Artinya ya kepedulian itu datangnya dari hati pertama. Yang kedua, kepedulian itu saat dia melihat kondisi dia. Orang akan belajar dari apa yang dia rasakan. Benar. Kita dulu susah, sama lah kayak orang tua dengan anak. Benar. Saya susah, anak saya tidak boleh susah. Benar. Nah, pikiran relawan sama. Saya susah, jangan sampai orang lain susah. Nah, itu. Orang lain itu akan berkata begini, sakit ya dicubit. Tapi dia nggak pernah dicubit. Kan lucu ini. Itu betul, Bang. Nggak ada ngerasain apa-apa. Nah, beda relawan dia pasti pernah merasakan hal itu. Dan dia tidak ingin orang merasakan hal yang dia rasakan, Bang ya. Itu. Beda putus cinta loh. Betul. Nah, kalau itu lain bahasan, Bang. Mungkin Bang bisa diceritakankah satu momen berkesan selama Abang menjabat sebagai ketua Info Taruna Samarinda, Bang? Apa aja ini kan pasti melalui banyak kejadian, peristiwa dan lain-lain. Satu momen berkesan, Bang. Yang Abang ingat apa nih, Bang? Momen yang berkesan adalah pada saat salah satunya terjadi banjir ya. Banjir ini kan suatu hal yang
tidak bisa diprediksi, tidak bisa diduga kejadiannya. Betul. Walaupun kita tahu saat hujan ya banjir. Iya, betul. Cuma kan hujan itu kapan Benar. datang ini yang susah. Walaupun ada perakiraan BMKG, Iya, BMKG. tapi itu tidak menjamin 100%. Benar. Nah, saat banjir itu kita terakhir di Bengkuring Sempaja Timur membuat dapur umum. Oke. Nah, di dapur umum itu relawan bergabung di situ untuk memberikan makanan siap santap kepada masyarakat Bengkuring. Oke. Kalau di Bengkuring itu rata-rata ada 36 RT kalau tidak salah yang selalu jadi langganan banjir. Oke. Nah, saat datang itu rupanya dari 36 RT itu ada 2 orang yang memang rumahnya terpinggang sudah. Oke. Dan dia tidak melapor. Dia tidak melapor. Tidak melapornya begini. Kita memberikan makanan itu kepada masyarakat, ya. Kita memberikan itu kepada masyarakat. Dan rupanya dia tidak memikirkan bahwa dirinya pun jadi korban. Oke. Sepinggang rumahnya. Saya baru tahunya 2 hari setelah dapur umum buka. Ini saya luar biasa, anggota saya ini keluarganya pun tidak mengungsi. Oke. Jadi cuma dia bilang, "Bang, rumahku kebanjiran sudah sepinggang." Terus kamu gimana? Gak apa-apa, saya di sini aja bantu warga yang lain. Insya Allah keluarga di rumah aman. Karena saya tahu rumahnya memang gak aman, cuma karena dia ingin tetap membantu. Karena pasti saya larang suatu saat. Oke. Kamu ngapain di sini? Pulang, bantu keluargamu. Iya. Tapi ya hal semacam itu kan tidak bisa dimiliki semua orang. Benar. Saya pun kalau keluarga saya kebanjiran mungkin belum tentu saya bisa seperti dia. Betul. Saya akan pikirkan keluarga saya, ngapain saya capek-capek ngurusin orang lain. Iya, betul. Keluarga saya kelelep. Ya, tapi rupanya hal inilah yang memacu kita bahwa menolong orang itu tidak serta merta atau menolong orang itu akan memudahkan urusan kita nanti. Ya, alhamdulillah pekerjaan kita clear, menolong orangnya beres, dan lambat laun juga banjirnya surut. Oke. Dan dia pun tidak minta apa ya, yang kita masak untuk dibagi ke dia. Nah, itu yang membuat saya berkesan bahwa orang ini betul-betul pure dirinya untuk masyarakat. Berarti jiwa sosialnya itu tinggi banget. Tapi harus diingat untuk yang muda-muda, apapun ceritanya, kalau kau itu masih di bawah umur yang belum menikah, ya tetap harus izin orang tua. Oke. Nah, jangan sampai kita terjun ke lapangan, orang tua tidak merestui atau mengizinkan. Nah, yang terjadi kecelakaan, yang disalahkan siapa? Ya ketua satuannya, kasihan. Oke. Jadi makanya harus ada dukungan keluarga. Oke. Beda kalau kita sudah nikah. Nah, dukungannya pertama siapa? Dari istri. Dari suami. Nah, benar. Oke. Itu berarti salah satu momen berkesan, Bang, ya. Bahwa rumahnya sendiri harusnya yang dia tolong keluarganya, tapi dia masih memikirkan orang banyak, Bang, ya. Ya. Oke. Itu karena diizinkan sama orang tuanya juga. Kalau orang tuanya nggak ngizinkan, nggak mungkin dia berangkat. Betul. Oke. Bang, tantangan terbesar dalam membangun kesadaran sosial ini seperti apa sih, Bang? Terutama di kalangan anak muda, Bang. Tantangan terbesarnya ya kemajuan zaman ini. Karena kan kepedulian sosial itu lepas dari modernisasi. Benar. Orang kan akan berpikirnya peduli sama orang lain. Kalau kadang-kadang kita megang HP aja kan nggak peduli sudah sama orang. Betul. Kita di lagi sebelah mau jatuh. Iya, betul. Nah, ini yang harus menjadi tantangannya, bahwa jangan sampai kita karena asik terlena dengan gadget atau apalah semacamnya, sehingga melupakan bahwa teman terdekat kita itu adalah sahabat kita, istri kita, keluarga kita. Betul. Sama sekarang orang rame-rame pasang CCTV ya, untuk supaya tahu siapa penjahatnya. Benar. Padahal CCTV terbaik itu tetangga. Betul. Nah, ini yang harus diingat juga, itu pengaruh modernisasi. Nah, ini yang harus masyarakat Samarinda ini harus paham bahwa tidak semua diselesaikan dengan mesin. Benar. Masih ada kok warga kita yang peduli, tapi kita harus peduli lebih dulu. Betul. Jangan cuek dengan tetangga. Nah, inilah CCTV terbaik itu adalah tetangga. Informasi terbaik itu adalah tetangga. Betul. Ya. Penolong terbaik juga tetangga. Benar. Ya, nah itu. Karena memang manusia ini sebenarnya makhluk sosial, Bang, ya, tidak bisa jangan sendiri. Jangan ganti mesin. Betul, karena kita ini tidak bisa sendiri, Bang, ya, butuh bantuan orang lain, dan nggak perlu sungkan sebenarnya, Bang, ya. Minta yang tolong. penting kita baik sama tetangga, insya Allah ditolong balik, ya kan. Sama relawannya gitu. Kalau relawan ini baik, pasti ditolong relawan lainnya. Betul. Karena siapa lagi yang menolong kita kalau di jalan? Benar, ya kan? Betul.
Oke, Bang. Ini kan kita tahu tadi yang Abang bilang bahwa informasi dari ITS ini harus benar-benar A1 dan Ya, harus meyakinkan untuk masyarakat, Bang ya. ya. Nah, seperti apa sih Abang melihat literasi media dan kesadaran dan informasi masyarakat sendiri di tengah hiruk pikuknya kota Samarinda ini, Bang? Ya. Pertama, informasi yang diterima ITS itu banyak sumber. Oke, Pertama, termasuk dari media sosial, baik oke. Facebook, WhatsApp, di Mm, grup-grup yang ada itu. mm, Juga ada informasi dari radio mm, mm. atau hotel Tenggu yang sering digunakan teman-teman relawan. Iya, betul. Nah, selanjutnya adalah informasi langsung dari TKP. Oke. Nah, dari kumpulan informasi inilah Mm, disajikan ke masyarakat. oke. Baik itu apakah bencana Mm, kebakaran, mm, bukan mm. hanya tentang bencana ya. Kondisi sosial juga kita informasikan. Oke. Misalnya kayak sekarang nih kesulitan gas LPG, ya Ya, tetap kita betul, informasikan ya betul, kan. betul, betul. Karena kita bicara apa adanya. Benar, Bukan kita ingin menyinggung satu pihak, tidak, benar. tapi bagaimana caranya kasus tersebut bisa selesai dengan tuntas dan Betul, betul, nyaman di betul, betul, masyarakat. betul, betul. Oke, Bang. Kan kita tahu ITS ini tidak hanya mengedarkan informasi Hmm, tadi hmm. dan menolong masyarakat, tentu ya seperti Abang bilang tadi, kalau bisa dibilang menteri, menteri segala urusan ini, Bang ya. Urusan. Oke, Bang. Peran komunitas ITS sendiri nih, Bang, dalam membangun kota yang lebih tanggap terhadap isu-isu sosial itu seperti apa, Bang? Peran ITS itu pertama adalah menjalin komunikasi. Oke, Jalin komunikasi kita itu ada 3 pilar. betul. Pertama pemerintah, TNI dan Polri. Oke. ITS ada pilarnya keempat lah kalau bisa dibilang. Karena penyeimbang. Karena Benar. rumah itu kan kalau pilihannya 3 miring. Iya, kurang Kurang ya, satu kan. kurang satu. Makanya harus 4. Makanya Oke. saya kemarin ketemu dengan Pak Wali, saya mengatakan ITS akan menjadi pilar keempatnya di Mm, pemerintahan Kota mm, Samarinda. Kenapa? Ini penyeimbangnya, mm. ya. Eh, eh, Penyalur informasi kan kalau relawan itu tidak bisa dia langsung ke Pak Wali, Betul. ya kan? Agak jauh jaraknya. Mm, Nggak bisa dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, agak repot jauh jaraknya. Nah, betul, betul. ITS inilah penyambung apa yang diinginkan pemerintah, begitupun pula sebaliknya apa yang diinginkan oleh teman-teman relawan. Termasuk juga relawan itu kan masyarakat Kota Samarinda, bagian Benar, dari itu. Nah, betul, ini betul, juga yang betul. apa yang diinginkan. Misalnya kesulitan apa, kayak kemarin kasus BBM yang diduga oplosan. Nah, kita juga turun ke lapangan. Turun ke lapangannya gimana? Memberikan masukan kepada pemerintah apa yang harus dilakukan. Walaupun Oke. itu bukan serta merta kesalahan pemerintah kota ya, karena jelas itu Betul. pelakunya siapa ya kan? Iya. Tapi kan Betul, jelas, betul. artinya apa peran pemerintah dan apa peran ITS pada saat itu? Benar, Pemerintah benar. sudah menelurkan sebuah ide gagasan, kita akan bantu subsidi 300.000 pada saat itu Benar, untuk benar, kendaraan roda benar, 2. benar. Betul, Nah, betul, betul. teman-teman relawan pasti juga akan berteriak bahwa dia bagian dari Kota Samarinda. Bagaimana kami, Bang? Dengan Mhm. ITS, ya sudah, kita akan coba ajukan ke pemerintah kota bagaimana operasional kendaraan relawan ini bisa juga terbantu akibat Benar, BBM tadi. benar, Makanya benar. alhamdulillah Bapak Wali Kota pada saat itu mengatakan bahwa untuk urusan operasional kendaraan relawan diserahkan kepada ITS untuk Oke. penanganan penggantian atau bantuan pembiayaan. Betul, betul, Makanya betul. kemarin kita ajukan sekitar 34 Hmm, kendaraan dan alhamdulillah semuanya disetujui Oke. tanpa ada dicoret sekalipun, kita bantu teman-teman Oke. operasional kendaraan. Nah, ini sebagai penyambung informasi, Mhm. penyambung bukan hanya informasi, kritikan, saran kepada pemerintah Mhm. bagaimana bisa jauh lebih baik. Oke, berarti Pemkot sangat mensupport Iya, kemarin, Bang ya? ya alhamdulillah sangat Oke, mensupport. Itu siap, hanya salah siap, satu aja siap. yang disupport oleh Pemkot, Benar, banyak benar. banyak yang Masih lainnya banyak ya. lagi, Ya. Bang ya. Nah, Pemkot Oke. kan bukan hanya wali kota urusannya, ada BPBD, ada Benar. Damkar, Dinas Betul, Sosial. Nah, betul, kita betul, betul. kolaborasi. Oke. Bang, bagaimana sih cara membuat masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar? Balik lagi seperti Abang bilang, Hmm, jangan semuanya tentang mesin. ya, Karena kita ini kan makhluk sosial. Itu betul. seperti apa, Bang? Iya. Yang jelas harus ada perimbangan ya. Oke. Kayak kalau saya bilang mesin itu pakailah 30%, selebihnya manusia lah. Betul. Ya kan? Lapangan pekerjaan sekarang sulit. Bener, Bang. Yang nggak ada AI, nggak ada robot aja kemarin sulit, Nah, apalagi ditambah kalaupun itu, Bang ya? kalau bekerja juga masih ada yang di bawah UMR, kasihan. Aduh. Betul, betul, Nah, betul. makanya tenaga manusia ini sampai kiamat pun tetap diperlukan. Betul. Karena namanya robot ada batasan, Betul, manusia betul, ada betul. lemaknya juga. Benar. Tapi jangka umurnya kan ada. Iya, Nah, betul, betul, betul. kalau melihat potensi masyarakat kita, terutama relawan, saya pernah mengusulkan satu kepada Pak Wali itu pada saat itu normalisasi drainase. Dan itu Oke. sudah saya sampaikan ke Pak Wali dan Mhm. teman-teman insya Allah siap sebenarnya. Dan sudah disetujui, hanya Mhm. belum pelaksanaan. Oke. Jadi tenaga eh,
pembersihan drainase yang kita sebut hantu banyu itu kan terbatas ya. Oke. Apapun ceritanya itu terbatas. Mhm. Nah, saya mengusulkan pada Pak Wali kenapa tidak digunakan tenaga-tenaga relawan. Tentu saja namanya relawan bekerja ikhlas. Iya. Tapi kita harus juga pikirkan bagaimana pilih nasinya mereka. Benar. Harus ada penyeimbang lah. Benar. Artinya Pak Wali pada saat itu menyetujui bahwa kita perlu padat karya seperti dulu nih. Artinya pemanfaatan tenaga di luar mesin. Nah, disetujui bahwa kita akan segera bentuk 100 relawan yang khusus penanganan drainase. Tapi ini baru sebatas pengungkapan dan Pak Wali menyetujui bagaimana konsepnya nanti akan dibahas ulang. Supaya ini bisa jalan. Jadi semuanya bisa terbantukan. Kita tidak bisa berharap dengan hanya hantu banyu yang jumlah personil terbatas, kemudian lokasi yang begitu besar ya. Sehingga perlu juga tenaga-tenaga manusia, salah satunya tenaga-tenaga relawan yang bisa kita gunakan. Artinya relawan ini ada apa ya? Kalau dia bekerja ikhlas bisa. Benar. Disuruh kerja bakti oke, tidak ada masalah. Cuma kan kita ingin ada semacam apa ya? Menggerakkan hati lah Bang ya, kalau dibilang itu Bang, iya, untuk mereka artinya ini. ada yang mereka bawa lah untuk pulang. Minimal kan pada saat dia bekerja meninggalkan kerjaannya. Betul. Ngojek misalnya ya meninggalkan ojeknya. Nah ini kan ada yang harus dibawa pulang. Biar tetap dapurnya nggak full. Nah ini salah satu yang coba kita usulkan kepada Pak Wali. Oh, untuk Pak Wali sendiri sangat menyetujui hal itu Bang ya? Menyetujui. Oke. Nah Bang, mungkin ini yang Abang bilang tadi terkait drainase. Kan kita tahu masyarakat Samarinda ini sejauh ini keluhannya masih perihal banjir. Nah mungkin Abang selaku Ketua ITS pasti tahu dong informasi terkait titik mana nih yang sebelumnya mungkin belum nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir. Nah apa sih Bang yang Abang lihat dari apa ya? Situasi dan kondisi di Samarinda ini kenapa masih banjir? Apakah Pemkot ini sudah langkahnya sudah bagus dan apa yang Abang lihat sendiri di lapangan seperti apa? Ini mau jujur apa enggak nih? Jujur lah Bang. Ya baik. Sejak tahun Pak Wali Kota memimpin Kota Samarinda yang periode pertama ya, artinya gebrakan beliau dari 100 hari pertama memang fokusnya adalah penanganan banjir ya, di 5 tahun pertama. Dan itu terus berjalan sampai saat ini. Benar. Beberapa titik yang dikatakan Pak Wali dulunya banjir, sekarang tetap banjir, ya kan? Dulunya banjir, sekarang tetap banjir, tapi durasinya berkurang. Nah itu Bang ya sebenarnya. Kan? Karena memang Samarinda ini identiknya itu, ya kan? Namanya juga sama rendah, ya kan? Mau diapain juga nggak bisa. Betul. Tapi dengan upaya pemerintah kota memang ada beberapa titik yang dulunya jadi rendaman banjir lama, kita harus akui bahwa itu berkurang. Benar. Ya. Nah, tapi juga ada titik-titik baru yang dulunya nggak ada, sekarang ada. Nah, betul. Contoh nih, ya kan? Simpang 4 Darjat, itu sekarang sudah terendam. Benar. Apakah ada kesalahan antara perencanaan pembuatan drainase? Saya tidak tahu karena saya bukan orang teknis. Ya. Tapi kita bisa lihat dengan kasat mata lah ya, bahwa ada titik-titik baru yang rupanya jadi sumbatan. Betul. Apakah ini akibat dari masih berjalannya proses proyek drainase ini atau seperti apa, tapi itulah kenyataan di lapangan. Ada titik-titik baru yang dulu tidak ada, sekarang ada. Yang lama, yang durasinya lama sekarang sudah mulai berkurang. Betul. Tapi dulu juga ada yang cetek sekarang lebih dalam tuh ada juga, ya kan? Kita harus akui itulah ya. Benar. Karena itu semua bagian dari bagaimana cara kita mengatasi masalah, ya kan? Kayak di Damanhuri, khususnya di Jalan Melati 3 itu sepinggang loh ya. Itu sepinggang luar biasa. Kemudian di Kenangan 2A itu juga sepinggang, buangan dari Melati 3. Nah ini juga harus jadi pemikiran bagaimana betul. pengurangan risiko bencana banjir bisa dilaksanakan. Nah sebelumnya Pak Wali dengan Pak Wagub PJ Gubernur sudah meninjau di daerah Damanhuri. Di Gang Ogok, rencana pembuatan kolam retensi. Betul. Tapi kan itu wacana. Akan. Nah, yang jadi masalah kapan? Betul. Nah, akan dan kapan ini yang semoga secepatnya direalisasikan. Karena menurut informasi tanah di situ, tanah milik pemerintah provinsi dan kota akan menjadi kolam retensi. Nah, ini yang kita tunggu. Kapan itu dilaksanakan? Ya. Dan masih belum tahu Bang ya. Karena baru akan. Betul. Oke, Bang. Sejauh ini Bang ya, mungkin siapa sih tokoh favorit atau inspirasi dari Mas Jokis sendiri nih dalam menjalankan dua peran ini sebagai jurnalis dan ketua Info Taruna Samarinda? Mungkin ada sosok yang inspirasi nih Bang. Siapa Bang? Mungkin bisa disebut. Kalau di relawan
Apa ya? Siapa Bang? Mungkin yang Abang sebut tadi almarhum siapa Bang? Pak Nursan ya. Iya. Ya Pak Nursan Salah satu mungkin salah Bang ya. satunya ya beliau yang karena sebagai penggagas ITS, bahkan pada saat itu juga saya tawarkan beliau menjadi ketua ITS, nggak mau karena masih ada jabatan beliau yang pimpin. Betul. Ya mungkin umur sudah mendahului. Bener. Harapan saya bisa dia mungkin pensiun bisa mimpin ITS, ternyata tidak. Itu salah satu orang yang saya banggakan lah di ITS dan membangun ITS jadi besar. Karena dengan adanya beliau yang lain jadi segan kan gitu kan. Betul. Walaupun sekarang masih segan-segan juga. Betul. Jurnalis Bang, siapa sosok inspirasi nih Bang? Ini dia. Nasional, internasional, lokal, tidak apa-apa Bang. Ya kalau di sini saya masih banggakan pimpret saya lah ya kan. Abdurrahman Amin. Bang Rahman ya. Itu mas saya doakan itu. Masuk poin ini. Ini bukan anu ya, tapi ini beneran, ini beneran. Masih beliau yang saya. Masih Bang Rahman Bang ya. Nggak perlu jauh-jauh lah, kita masih banyak orang-orang yang kompeten. Betul. Benar. Bang, dalam kondisi lelah atau jenuh nih, Bang Jokis biasa menjaga semangat ini dengan melakukan hal apa Bang? Ya pastilah namanya jenuh itu ada ya. Pasti. Kerjaannya itu aja, kita ini kan jurnalis tiap hari itu aja Bang yang diulang. Benar. Iya, jenuh apa segala macam. Jadi relawan juga kadang-kadang jenuh. Saatnya kita tidur kebakaran. Betul. Ini ya kalau jenuh ya paling menyendiri Mas kalau saya jenuh. Saya tipenya menyendiri, ngopi ngerokok. Jangan digangguin kalau begitu udah. Betul. Nanti kalau saya lewat Bang Jokis mungkin saya tegur itu. Senggol bacok itu. Senggol bacok itu. Ya, intinya menyendiri aja udah merefleksi diri Bang ya. Siap. Nih Bang, harapan Bang Jokis untuk generasi muda Samarinda 5 atau 10 tahun ke depan seperti apa Bang? Ya harapan kita, kalau saya sebagai ketua relawan ya inginnya generasi muda ini pahamnya bahwa ke depan tantangannya semakin berat. Betul. Apalagi dengan hadirnya AI, digitalisasi sekarang semuanya hampir tergantikan lah. Betul. Enak betul dan jangan sampai kita generasi muda semakin bodoh. Betul. Ya kan? Karena kita bisa bertanya langsung. Benar. Beda dulu harus pendeng dulu, harus penggaris dulu, rotan dulu. Betul. Belum lagi tangan kosong tuh. Mulai di sekolah pulang malah dipukulin. Iya. Kalau sekarang ngadu orang tuanya datang nih Bang. Nah makanya generasi kita jangan generasi cengeng lah. Betul. Ya jangan jadi generasi cengeng, jangan apa-apa mengadu. Betul. Kalau bisa kita selesaikan masalah sendiri, selesaikan sendiri. Belajarlah Bang ya, untuk harus itu ya. Jadi jangan ketergantungan dengan orang lain juga. Betul. Karena relawan juga nggak pernah ketergantungan dengan orang lain. Ya. Dia bisa lakukan sendiri. Dan kalau dia punya masalah dia selesaikan sendiri. Benar. Kalau nggak bisa baru bendera putih keluar. Menyerah Bang ya. Berarti itu sudah terakhir ya kan. Titik penghabisan sudah itu Bang ya. Betul. Dan yang kedua jangan pernah mengadukan suatu masalah ke media sosial terlalu gampang lah. Iya. Curhat begitu Bang ya. Kalau saya nggak main di situ ya. Kalau curhat itu ya kepada penciptamu atau kepada teman terdekat. Orang terdekat Bang ya. Yang bisa memberikan solusi secara langsung Bang. Nah yang ketiga percayalah dengan apa ya, dengan omongan yang memang harusnya bawa kamu ke suatu hal yang benar. Ya. Jangan dipikir bahwa orang yang bawa kita, mohon maaf contoh misalnya dugem apa segala. Benar. Ya itu nggak apa-apa sih kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, karena itu kan bentuk ekspresi orang. Benar, sesekali Bang ya. Ya kan? Kapan? Ini mungkin bisa di-cut ya. Ya artinya happy itu wajar. Bener, karena wajar. Kita ini kan semua butuh hiburan. Betul. Ya. Tapi paling tidak kita tahu bahwa di samping hiburan ada yang perlu juga kita. Ada batas-batasan Bang ya. Happy boleh. Karena kan relawan itu selalu kumpul-kumpul. Saya senang kalau teman-teman relawan tuh kumpul, bakar-bakar apa. Tapi jangan nggak ada ilmunya. Maksudnya itu paling tidak tukar pikiran. Tadi aku begini loh, nangani orang kecelakaan. Harusnya gimana sih? Kan begitu. Sambil ngobrol ketawa. Artinya ada berkumpul yang bermanfaat lah. Benar. Happy-nya oke. Betul. Seriusnya juga dapat, ilmunya juga dapat Bang ya. Nah kalau teman-teman jurnalis yang ingin baru-baru nih mau gabung. Pertama kuatkan mental ya kan. Benar. Karena berat. Yang putih bisa jadi hitam. Benar. Ya. Sama ini Bang, mungkin nih banyak banget yang muda-muda ini mentang
apa ya, sekarang kan mentang-mentang zamannya ini kan sudah berkembang, semua narsum bisa lewat telepon, begitu ketemu senior di lapangan, bukannya kita ini gila totok hormat promo ya, atau ini totok lain, promo benar, ya, nah, totok ini ramah. bisa disampaikan mungkin Bang. Kalau dulu ya kan, zaman kita mahasiswa lah, Betul. itu kalau nggak permisi Iya, Bang, betul, selesai digulung-gulung itu kan. bener. Nah memang sekarang karena mungkin kecanggihan teknologi, jadi rasa apa ya, rasa menghargai yang lebih tua Bener, berkurang. betul. Tata Adab lah keramanya, Bang ya. bahasa kita Betul. adab. Karena kan adab lebih tinggi dari ilmu ya. Bener. Nah untuk yang teman-teman muda ya paling tidak kalau ingin mengambil sesuatu ya, memberitakan sesuatu atau pada saat bersama-sama, paling tidak hargai teman-teman yang sudah senior ya. Betul. Pada waktu, walaupun tidak ada sih kata-kata kalau jumlah itu senior dan tidak senior, yang karena tidak gila hormat juga sebenarnya paling Bang, tidak permisi, betul. abangku apa kabar, Benar. maaf saya nama saya ini, perkenalkan diri lah. Karena kan setelah itu bisa sharing ilmu Bang ya. Dan yang senior ini pasti bantu lah adik-adiknya ya kan, nggak mungkin kita biarin lah, apalagi dan ini pernah terjadi juga kadang-kadang yang baru-baru ini yang harus kita hindari sebenarnya. Benar. Ini mau senior mau junior, yaitu penjiplakan atau mengambil konten orang lain, gambar orang lain, berita orang lain. Saya yakin teman-teman media itu pasti akan memberi kalau diminta. Benar. Ngomong aja secara langsung. Ada bahan kan? Boleh dibantu yang ini Bang, saya belum sempat, saya terlambat. Pasti dibantu, nggak ada salahnya. Betul. Pihak giat namanya ya. Nah ini dihindari supaya tidak ada nanti di belakang hari tuntutan. Bener. Dan kita ada undang-undang pers ya, yang menyatakan bahwa tidak boleh. Nah, insya Allah teman-teman senior kalau ditanya Bang, saya minta ini, pasti dikasih. Nggak perlu ambil sembunyi-sembunyi lah untuk apa yang seperti itu. Nah sama di grup ITS itu juga begitu. Kalau ada tampilan gambar yang ditampilkan oleh ITS sendiri, maka sebaiknya anak sumber dicantumkan. Betul. Kenapa ini penting? Suatu saat kalau ditanya, ini sumbernya dari mana? Dari sini bisa menyebutkan nggak Bang? Kalau itu dari ITS, saya bisa bantu jawab. Benar. Ini tujuannya cuma itu, bukan nanti ITS nggak perlu. Iya, betul. Kita sudah nggak perlu lagi, udah telanjur terkenal ya. Betul. Sudah terkenal ITS. Jadi nggak perlu. Kita hanya ingin membantu teman-teman media, teman-teman medsos. Kalau ada yang bertanya sumbernya ITS yang itu, saya bisa bantu aja. Oh benar, itu dari kami, itu benar aja beritanya. Kan ini saling bantu. Betul. Ya, nah seperti itu. Oke, Bang. Ini tidak terasa kita sudah 45 menit nih. Belum 4 jam ya, Sobat Busama ID semua. Bener, belum 4 jam. Mungkin nanti next lah kita 4 jam, Bang. Terakhir nih, Bang. Bang Jokis sendiri nih ada mau menyampaikankah mungkin pesan penting untuk pendengar podcast, terutama Sobat Busama ID semua, khususnya generasi muda yang ingin disampaikan nih, apa Bang? Ya. Closing statement lah dari Bang Jokis. Oke, silahkan. Generasi muda saat ini kan, kalau gen apa sekarang? Gen Z Alpha. Gen Alpha ya. Iya. Ya, gen yang kalau Alpha itu kan dasar ya. Betul. Sebenarnya. Ini balik lagi berarti balik kan lagi, Bang, jadi gen Alpha Gen kan? Alpha ya. Artinya kan gen dasar. Gen dasar ini yang seharusnya bisa membentuk karakter kita dari awal. Benar. Kita mau jadi apa ya dari sekarang. Betul. Ya kan? Benar. Apa yang ingin kau lakukan, cita-citakan dari sekarang. Betul. Tapi ada juga jadi cita-cita yang meleset kayak saya ya kan. Kecemplung Bang. Kecemplung. Ya? Oke. Ya. Tapi paling tidak kita sudah bisa merencanakan kita ingin jadi apa. Benar. Ya. Kalau relawan itu di luar pekerjaan, kalau bahasa saya, karena pekerjaan kita ada, jiwa sosial Bang ya. Kita ada. Nah, rencanakan dari sekarang dengan sungguh-sungguh karena tantangan zaman juga semakin berat. Betul. Mau jadi apapun dirimu ya harus siap. Betul. Misalnya mau jadi satpam misalnya kan, ya harus siap bantam. Betul. Mau jadi tentara apalagi, mau jadi polisi apalagi, apalagi jadi wartawan. Benar. Yang semuanya harus tahu. Betul. Kan relawan wartawan itu dituntut, semuanya paham. Betul. Semua harus tahu. Nah, walaupun lain bidangnya harus tahu Bang ya. Bahkan bertanya pun harus tahu jawabannya lebih dulu ya. Oh, nanti jawabannya ke sana. Betul. Nah, harapan kita bahwa generasi kita perkuat ilmunya. Kan perkuat ilmu ini ya pendidikannya lah. Apalagi sekarang kan ada program yang gratis tuh. Bener. Ya nggak tahu sih ya kan. Yang penting ada bahasanya kan. Betul. Nah, benar. Itu kalau ada. Betul. Itu memang juga apa ya, mahasiswa atau masyarakat tuh harus menuntut juga itu karena itu sudah diaspirasikan oleh itu program ya, program yang dijanjikan. Nah, itu juga harus bisa dimanfaatkan dan bisa terrealisasi menurut saya. Harus begitu. Nah, yang kedua adalah perkuat mental. Benar. Selain pendidikan, mental juga diperkuat. Artinya jangan lembek lah. Iya. Jangan sedikit mengadu. Bener. Ya kan? Betul. Mewek. Betul. Ya kan? Nah, begitulah. Kita harus kuat.
Nah, yang ketiga kuatkan iman. Oke. Yang Itu penting nih. penting itu Bang ya. Ini iman sama amin ini kadang-kadang Aduh. selisih sedikit ya kan. Tapi itu Betul. harus diperkuat, artinya godaan itu pastilah ada Betul, ya kan. benar. Mau godaan dunia itu apalagi ya Betul, kan. betul, betul. Kalau perempuan jelas godaannya apa, Ya, kalau ya. laki-laki apalagi ya kan. Ya, Ini harus diperkuat. perempuan. Ya paham Bolak-balik, sendiri ya kan. iya betul. Nah, yang terakhir yang terpenting adalah siapkan diri bahwa zaman ini selalu berubah. Oke, benar. Nah, 4 itu yang saran saya buat teman-teman generasi muda kita. Dan yang terakhir jangan mudah juga terpancing emosi. Oke. Nah, emosi kita jangan terlalu Bisa panas, menjaga emosional Bang ya. emosi, ya. Oke. Oke, sebelum kita tutup Bang, kita minum dulu Bang. Boleh. Oke, kita nikmati teh sudah disiapkan Mas Anda, kita minum ya kan. Rezeki ini rezeki. Betul, bismillah. Oke Sobat Busama ID, kita sudah sampai di akhir podcast bersama Bang Jokis. Tentunya sebagaimana tadi Bang Jokis sudah panjang lebar menyampaikan terkait generasi muda nih, sebenarnya banyak Bang ya, mau jadi apa aja bisa. Mau jadi apa aja bisa. Balik lagi ke diri kalian, temukan potensi kalian, kedepannya kalian mau jadi apa. Tentu ya mungkin kalian mau jadi satu bidang ini, fokuskan Bang ya. Harus fokus. Fokus ya. Dan jangan jadi camuh, bener. jangan camuh. Dan jangan jadi generasi yang cengeng Bang ya. Karena kita tahu apalagi sekarang kan perkembangan era digitalisasi sangat luas. Kita juga sebagai mitra penyangga IKN tentunya Bang ya, lebih banyak kesempatan dan jangan sampai kita menjadi penonton di rumah sendiri Bang ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Aditya Setiawan dan Bang Joko Iswanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Busama ID.